Oke lur, mantap. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanaman padi yang terkena penyakit atau virus tungro atau kerdil ya, seperti itu. Sebelum kita lanjut ke titik permasalahannya, silahkan simak dulu video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini agar supaya kita lebih bersemangat dalam membagikan informasi kepada rekan-rekan semua, seperti itu. Oke, kita langsung ke poinnya. Kenapa tanaman padi itu bisa kerdil? Nah, kita harus tahu dulu kenapa bisa kerdil itu, sebabnya dari apa, atau hamanya atau penyakitnya itu dari mana, seperti itu. Bisa dilihat nanti di lapangan atau di sawah, gejalanya itu hampir mirip dengan beberapa penyakit pada tanaman padi umumnya. Salah satunya sundep, terus asam-asaman. Itu hampir mirip dengan penyakit kerdil atau terkena virus tungro. Perlu diingat, untuk sundep itu mempunyai gejala yang hampir mirip lah. Kenapa mirip? Karena perubahan warna daun. Jika kita melihat lebih teliti, kalau sundep itu biasanya menyerangnya itu daun pupus. Itu nanti akan menggulung dan berwarna coklat. Terus kemudian jika dicabut yang terkena sundep itu, cabut seperti ini, itu akan terasa enteng atau mudah untuk dicabut, seperti itu. Kemudian di pangkalnya pupus ini tadi, daun pupus, batang pupusnya ini tadi, itu pasti ada bekas gigitan. Nah, bekas gigitannya itu disebabkan dari ulat sundep itu tadi, seperti itu. Dan tidak jarang juga kalau kita mencabutnya itu tidak jarang menemukan ulatnya itu sendiri, ulat sundep itu tersendiri. Nah, seperti itu. Kemudian asam-asaman itu dimana pH tanah dan keasaman tanah itu tidak imbang atau asamnya itu lebih tinggi, sehingga itu tanah itu membuat akar daripada tanaman tersebut menjadi berwarna merah, coklat, dan sebagainya. Untuk daun seperti apa? Untuk daun itu kerdil juga, tetapi bisa sembuh jika disiasati dengan membuat jalur air di tengah sawah. Membuat jalur air di tengah sawah. Tujuannya apa? Jika nanti ada hujan, airnya tidak menggenang di area tersebut. Soalnya untuk asam-asaman itu bukan merata ya, tapi spot-spotan antara spot ini, spot itu. Jadi nggak semua asam-asaman, enggak seperti itu. Lebih baik kalau asam-asaman itu jangan dikasih pupuk. Jangan dipupuk lagi, apalagi yang mengandung unsur N. Kenapa nggak boleh dipupukkan dengan yang mengandung unsur N? Itu bisa membuat tanaman menjadi ambles, seperti itu. Terus untuk kerdil, kerdil ini biasanya bisa dilihat ketika umur 30 hari setelah tanam. Itu bisa dilihat, itu daunnya itu lebih pendek. Kemudian untuk masalah anakan atau dalam satu rumpun itu cenderung lebih banyak daripada tanaman sehat. Kalau kita bilang itu, bahasa di sini namanya nyepor itu nggak bisa tinggi, tapi cenderung ke melebar lah, nggak bisa tinggi, akhirnya ginilah, pendek gitulah, intinya seperti itulah. Terus untuk warna daun itu lebih cenderung ke hijau pucat ya. Untuk hijau pucat, terkadang juga ada bercak daun. Nah, di sini kadang petani juga latah. Latahnya seperti apa? Dikiranya ini gejala potong leher, padahal bukan. Seperti ini harus benar-benar diteliti atau dipahami dulu penyebabnya itu seperti apa, agar supaya tidak salah dalam pemberian atau pengendalian hama tersebut dengan obat atau pestisida. Penyebabnya? Bukan penyebabnya, gejalanya. Kemudian ujung daun itu lama-kelamaan akan menyempit. Setelah menyempit, kering, berwarna coklat atau melaras ya. Melaras coklat, kemudian mati. Seperti itu yang ditakutkan. Karena kalau ini sudah mati dengan usia tanam sudah mencapai 35 hari atau 40 hari, itu untuk menggantinya dengan tanaman yang baru, kayaknya kok petani lebih menimbulkan kerugian atau membengkak, kosnya lebih tinggi, seperti itu. Nah Pak, untuk penyebarannya disebarkan oleh
hewan apa atau disebarkan oleh angin atau apa. Nah, untuk penyebaran virus itu biasanya itu dilakukan oleh warang hijau. Nah, warang hijau itu atau tungro itu tadi. Terus seperti apa penanganannya? Ini rekomendasi ini ya, pengalaman pribadi saya lah dan petani daerah sini yang kemudian bisa ini ya, puas lah daripada hasilnya itu. Oke. Untuk kerdil itu pada prinsipnya untuk sementara ini belum ada pestisida atau obat yang benar-benar mematikan virus tungro itu. Sementara ini kok saya belum pernah menemukan itu. Namun demikian, kita bisa membunuh penyebabnya yang bisa saya katakan tadi itu terkena virus dari yang dilakukan oleh warang hijau. Nah, warang ini kan termasuk insektisida nih. Untuk insektisida warang, terutama warang hijau, itu lebih saya rekomendasikan untuk penyepraian yang tepat sasaran. Maksud saya tepat sasaran, lebih baik jangan jangan coba-cobalah untuk penyepraian pengendalian warang hijau ini. Karena apa? Sekali itu kena, ya wes, itu pasti akan melebar kemana-mana. Seperti itu. Ini di sini ada salah satu insektisida dari Corteva, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Ini obat warang yang cukup mahal juga ini. Pixalon ini merupakan racun yang dikeluarkan oleh Corteva ya. Ini mungkin para petani sudah banyak mengetahui atau bahkan banyak yang menggunakan insektisida ini. Memang insektisida ini cukup mahal, tetapi melihat dari klaim daripada Corteva itu cukup penasaran, pengen nyoba seperti apa khasiat daripada Pixalon ini. Pixalon ini diklaim dengan petugasnya itu cukup 1 kali penyepraian dalam 1 musim. Nah, seperti itu, karena katanya ini mempunyai laminasi perlindungan yang kuat terhadap tanaman kurang lebih berapa hari itu, atau berapa minggu, saya lupa. Pixalon. Kemudian di sini ada buprosida. Nah, buprosida ini merupakan racun yang dikeluarkan oleh Petrosida Gresik. Nah, melihat dari bahan aktifnya itu buprofezin 100 gram per liter. Ini merupakan insektisida racun kontak ya, racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan hama warang coklat dan warang punggung putih pada tanaman padi. Mungkin teman-teman petani mempunyai pertanyaan, loh, mana tulisannya untuk warang hijau? Nah, nanti insya Allah di kemudian hari kami bikin video lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman tersebut. Tapi untuk sementara ini belum ada racun atau obat untuk menghentikan virus daripada virus tungro. Ya, saya ulangi, untuk sementara ini saya pribadi belum pernah menjumpai obat untuk menghentikan penyebaran daripada virus tungro tersebut. Tapi kita bisa mencegahnya melalui membunuh penyebabnya dulu atau vektornya itu dulu, yaitu warang hijau. Kemudian ada racun berikutnya, triton. Nah, triton ini dari Agritama, mempunyai bahan aktif dimihipo, mitomil, dan klopinapir. Kalau melihat dari bahan aktifnya ini cukup membuat penasaran kita seperti apa efek warang tersebut ketika terkena pestisida ini. Triton ini cukup banyak dicari sama petani daerah sini, cukup laris ini, tapi untuk barangnya agak sedikit sulit mencarinya, seperti itu. Terus kemudian ada magnesium sulfat. Nah, magnesium sulfat, kenapa harus ada magnesium sulfat di tanaman yang terkena kerdil? Karena magnesium sulfat itu secara prinsip bisa membantu mengembalikan seperti stomata daun yang sudah mulai rusak atau cacat ya, seperti itu. Biasanya yang kekurangan magnesium sulfat itu untuk daun itu lebih cenderung menguning, tapi batangnya tetap hijau. Jadi misal gimana ya, daun kan seperti ini, nggak bisa ini.
Pokoknya intinya daunnya cenderung menguning tapi serat batangnya itu masih tetap hijau. Itu berarti menandakan kekurangan magnesium sulfat seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui kalau itu terkena penyakit tungro atau virus, kita melakukan seperti apa pengendalian seperti apa? Kalau saran dari kami atau rekomendasi dari saya menurut pengalaman pribadi ya, yaitu menggunakan jenengan pilih ini antara 3 ini. Kami contoh misal kita taruhlah pakai Pixalon. Kita pakai Pixalon untuk 15 ml ini satu tangki cas ya, atau dilarutkan dengan 16 liter air. Kemudian dispray bareng dengan magnesium sulfat. Untuk takarannya magnesium sulfat berapa? Magnesium sulfat cukup menggunakan 3 sendok sampai 5 sendok. Tergantung juga medannya. Maksudnya kalau musim penghujan lebih baik nggak usah banyak-banyak lah, 3 aja cukup. Tapi kalau sekiranya nggak terlalu banyak air, itu boleh menggunakan 5 sendok makan. Dispray interval waktu penyepraian itu 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali agar supaya lebih cepat dalam ini ya pengendaliannya. Tetapi khusus untuk Pixalon ini lebih baik 1 kali saja lah. Yang Pixalonnya, kalau yang magnesium sulfatnya boleh berikutnya. Kemudian untuk penyepraian kedua ketika kita sudah tidak pakai Pixalon, itu penyepraiannya pakai apa? Sebentar saya ambilkan. Untuk penyepraian kedua itu menggunakan ini ya, obat daun dicampur jadi nanti magnesium sulfat dan mutiara golden. Nah, fungsinya buat apa? Ketika ini secara teori itu yang obat atau racun warungnya itu dihajar dari bawah untuk mematikan hama warung tersebut. Kemudian yang ini untuk menghijaukan kembali setelah tanaman tersebut setelah terkena virus tungro. Seperti itu. Ini penggunaan 5 tutup, yang ini 3 sendok ya. Seperti itu. Jika teman-teman belum atau kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, silakan teman-teman untuk berkomentar. Insya Allah kalau ada ini ya waktu senggang kita balas. Tapi perlu diingat ya untuk teman-teman petani bahwasanya untuk dan sampai saat ini saya pribadi belum pernah menemukan pestisida atau racun yang membunuh atau menghentikan penyebaran daripada virus tungro tersebut. Tapi kita bisa mencegahnya, yaitu kita membunuh penyebarnya alat penyebarannya atau sarana penyebarannya. Sarananya siapa? Ya warung itu tadi ya. Makanya warungnya kita bunuh dulu agar supaya penyebaran virus bisa terhentikan. Lebih baik kita mencegah atau ini ya, melakukan pencegahan di awal daripada kita melakukan pengendalian. Soalnya kalau tanaman sudah terkena itu penyakit, lebih sulit dikendalikan ya. Seperti itu. Baik, mungkin dari sini dulu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.